Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmat Manunggal. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Prodi Arsitektur. Di sini saya akan jelasin tentang bedah karya arsitektur yang bertemakan spot facilities. Sebelumnya ada 3 tipe bangunan yang akan saya jelasin. Yang pertama yaitu indoor spot hall, kemudian yang kedua ada outdoor spot, dan yang ketiga ada sensoric and motoric playground. Tapi di sini saya menambahkan satu, yaitu plaza and jogging track. Yang pertama adalah indoor sport hall. Saya ngambil referensi yaitu Lucy Sport Hall di Swiss. Arsiteknya Verdis Arsitektur, selesai tahun 2009. Lokasinya di Rue de la Lucy, Castel Saint-Denis di Swiss. Kemudian fasilitasnya kafetaria, lapangan basket, ruang ganti, gudang, dan lain sebagainya. Elevasi 2 lantai. Sifat bangunannya untuk umum dan klub lokal, yaitu FC Kettle. Proyek ini telah dikembangkan dengan pendekatan berkelanjutan atau konsep sustainable, baik dari awal dan materialnya. Salah satunya yaitu menggunakan material kayu laminasi yang didapatkan dari proyek sekitar tapak, dan sudah sesuai dengan standar-standar bangunan hemat energi di Swiss yang dikelola oleh Swiss Minergie. Analisis SWOT-nya, yang pertama strength, yaitu didominasi material kayu yang kuat dengan komposisi tekstur dan warna yang selaras dengan lingkungan. Kemudian fasad unik yang memiliki celah seperti tusuk gigi yang memungkinkan cahaya masuk ke dalam bangunan. Kemudian weakness-nya, harga kayu yang mahal membuat pembengkakan harga pada biaya konstruksi. Opportunity-nya berada di kawasan kaki gunung, sehingga udaranya sejuk, dan material lokal seperti kayu mudah didapat karena melimpah di sekitar tapak. Untuk treatnya, penggunaan material daur ulang, atau lebih tepatnya bagaimana mempertahankan kualitas dari material daur ulang tersebut agar tidak kalah dengan material aslinya. Untuk strength dan opportunity, hubungan massa dan bangunan dengan gundukan tanah memberikan kesan yang monolitik atau yang utuh dan berkesinambungan, dan celah fasad yang memberikan kesan tertutup dari luar namun memiliki kesan yang lapang dari dalam. Untuk weakness dan opportunity-nya, pembengkakan biaya material dapat dikurangi dengan menggunakan material daur ulang yang dekat dengan produksi material. Kemudian strength dan treat-nya, pengelolaan bahan daur ulang merupakan program yang dibuat guna menerapkan konsep bangunan hemat energi. Untuk weakness dan treat-nya, mempertahankan kualitas material daur ulang agar tidak kalah dari material aslinya. Programnya, Lucy Sport Hall ini memiliki 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari ada koridor, ada ruang MEP, kemudian ada lapangan basket, ada toilet, ada gudang, ada dom, dan ada ruang ganti pakaian. Kemudian di lantai 2 hanya terdapat kafetaria. Dari segi program aksesnya, dari pintu keluar masuk bisa langsung ke toilet atau dari koridor yang menjadi pusat orientasi dalam bangunan, yang bisa mengantarkan kita menuju ke area yang lain, contohnya gudang, dom, MEP, ruang ganti pemain, lapangan basket, yang nanti diteruskan oleh koridor, dan terdapat pintu keluar yang menuju ke area parkir. Untuk ke lantai 2-nya, dari tangga kita langsung menuju ke kafetaria, dan ada 2 pintu keluar. Yang pertama di sisi selatan, kemudian melalui koridor dulu, dan pintu keluar di sisi utara. Sirkulasinya, karakteristik jalan Rue de la Lucy memiliki lebar 6 meter dengan trotoar 2 meter di salah satu sisinya. Kemudian untuk memasuki kawasan ini bisa dilalui dari sisi barat yang terdapat area parkir. Kemudian ada juga sisi selatan yang bila kita memasuki ruangannya akan langsung bertemu area kafetaria. Untuk konsepnya sendiri, pertama minimalis, yaitu menekankan pada hal-hal yang bersifat esensial dan fungsional, memiliki bentuk yang geometris, dan tanpa ornamen-ornamen berlebih.
memberikan kesannya keselarasan antara masa bangunan dengan lingkungan sekitar. Ada juga eco-friendly, yaitu ramah lingkungan. Karena bangunan ini merupakan bangunan hemat energi, jadi selubung fasad mereka menggunakan material daur ulang yang terprogram dalam pengelolaan sistem insulasi berkelanjutan yang digunakan sebagai selubung bangunan. Kemudian Minergy sendiri adalah lembaga label mengenai standar-standar bangunan hemat energi dan terbarukan di Swiss. Untuk strukturnya, lantai dasar bangunan karena tersembunyi dalam gundukan, jadi struktur utama yang menjadi sebagai dinding penahan adalah beton. Dan untuk konstruksi atapnya menggunakan balok kayu triangulasi seperti gambar di sini, yang dilaminasi sebagai finishing. Dan untuk struktur finishingnya, di sini menggunakan kayu laminasi yang merupakan material daur ulang, dan pengelolaannya sudah sesuai dengan standar-standar label hemat energi di Swiss, yaitu Minergy. Untuk utilitasnya, di sekeliling bangunan atau aula spot hall ini memiliki drainase dengan detail arsitektur berupa penutup kayu yang berhenti tepat di atas tanah untuk membuat bangunan tampak lebih ringan dan juga menciptakan ruang kosong untuk drainase di sekeliling aula. Untuk akses ke lantai 2 hanya terdapat satu tangga yang langsung menuju ke kafetaria. Untuk tapak dan lingkungannya, di sini fasad memiliki bentuk atau celah yang terlihat seperti tusuk gigi, akan dapat terlihat sangat jelas pada saat malam hari karena kondisi cahaya yang lebih terang dari dalam daripada di ruang luarnya. Berikut eksterior dan interiornya. Tampak utara, lighting di sekitar gundukan dan pedestrian. Kemudian sudut tilang bangunan, yaitu di mana bangunan di dalamnya tertutup oleh gundukan. Kemudian tampak utara dari sisi lapangan, ada interior dan koridor dari arah kafetaria. Untuk outdoor spot, saya ngambil referensi dari skatepark Nou Barris di Spanyol, arsiteknya Scope, tahun selesainya 2015. Di sini luasannya kurang lebih 2.200 meter persegi dengan fasilitas skatepark yang bisa digunakan oleh skateboard, roller skater, dan stone biker. Jam operasionalnya 24 jam. Fasilitas ini terletak di distrik Nou Barris yang mencakup luasan ini 2.200 meter persegi. Dan kenapa dibangun? Karena sebagai dukungan Dewan Kota, karena pada saat itu distrik Nou Barris di Spanyol menjadi tuan rumah Olimpiade ke-10. Analisis SWOT-nya, pertama strength, pemanfaatan ruang publik yang baik dan mudah diakses oleh siapapun, baik umum maupun komunitas skate. Dan weakness-nya berada di daerah padat kendaraan yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu aktivitas di dalam tapak. Opportunity-nya tidak memakan banyak ruang sebab didesain dengan jalur yang memanjang. Dan treat-nya menciptakan arena yang aman dan bersahabat bagi komunitas skater dan pemula. Untuk strength dan opportunity, tersedianya kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka untuk kegiatan di luar ruangan. Dan weakness opportunity-nya tidak adanya lahan parkir pengunjung karena batasan lahan di tengah perkotaan. Untuk strength dan treat melakukan jadi di sini Dewan Kota dan komunitas-komunitas masyarakat melakukan koordinasi mengenai standar arena dan kebutuhan masyarakat setempat. Untuk weakness dan treat-nya membuat desain kawasan skatepark yang aman dari gangguan luar, dan keberadaan taman membantu meredam kebisingan di luar tapak. Untuk programmingnya ada 2 area. Pertama area skatepark dan kemudian taman. Untuk pintu masuknya sendiri ada berada di sisi timur, di sini sisi barat dan di sisi timur. Kemudian area skatepark dan tamannya. Sirkulasinya, karakteristik jalan via Valencia memiliki lebar 6 meter dengan trotoar
lebarnya 2 meter di kedua sisi jalan. Aksesnya bisa melalui sisi timur dan sisi barat, dan di sisi utara ada bench atau bangku. Kemudian di sisi selatan terdapat taman. Strukturnya kebanyakan keseluruhan menggunakan beton yang didesain dengan bentuk cekungan, dan tepi perimeter cekungan terdapat pipa besi yang dinamakan dengan grid rail di sini. Kemudian susunannya ada jaring tulangan dan batu kali sebagai pengokoh konstruksi di bawahnya. Untuk utilitasnya, di sini terdapat bench berada di sisi utara tapak yang digunakan sebagai dudukan pengunjung dan sebagai barrier visual dari dalam tapak secara tidak langsung. Untuk pipa drainnya terdapat di titik terendah cekungan arena skate. Karena arena skate ini berbentuk cekungan, jadi drainnya terletak di titik terendahnya sini. Di sini skateparknya, kemudian ada rintangannya, ada view bangku taman dari sisi utara, sisi timur, dan sisi barat. Lanjut ke sensorik motorik playground. Di sini saya ngambil referensi Draperfield di Inggris, arsiteknya Kinner Landscape Architect, tahun selesai 2014. Fasilitasnya yaitu area playground dengan beragam mainan bagi anak-anak. Salah satunya ada balok keseimbangan, trampolin, seluncuran ayunan, dan jam operasionalnya di weekdays dari jam 2 sampai jam 10 malam. Kemudian di weekend dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Draperfield Playground ini merupakan bagian dari proyek Olympic Legacy yang menggabungkan landscape pegunungan yang bergulir dengan peralatan permainan kayu di seluruh area, yang salah satunya adalah ayunan cantilever, ayunan keranjang, sungga jungkit, penyeimbang, peronsotan. Kemudian lanjut ke analisa SWOT. Untuk strength-nya, playground dibangun di atas kawasan yang cukup luas dengan pemanfaatan lahan berkontur dan mengikuti pola alami, menjadikan taman menjadi lebih menarik. Untuk weakness-nya, tidak adanya area playground untuk disabilitas, sedangkan area bermain berada di dalam area rerumputan. Kemudian opportunity, pemilihan tempat bermain di area rerumputan menjadi tepat karena mengurangi resiko cedera berat ketika terjadi kecelakaan saat bermain. Untuk treat-nya, menjadi tempat aman bagi anak-anak untuk bermain dan bergerak di dalam taman. Untuk strength dan opportunity, fasilitas playground dan gundukan rerumputan seakan menyatu menjadi daya tarik tersendiri sebagai pendekatan sederhana terhadap alam sekitar. Untuk weakness dan opportunity-nya, rerumputan menyulitkan pengunjung disabilitas untuk mengakses permainan outdoor yang disediakan. Kemudian strength dan treat-nya meningkatkan kesadaran untuk keselamatan pengguna yang kebanyakan adalah anak-anak, dengan pertimbangan desain dan tempat yang cocok. Ada pula weakness dan treat, yaitu dengan penyediaan kotak saran dan perawatan berkala agar playground dapat digunakan para pengunjung. Di sini programmingnya ada 5 area. Yang pertama area parkir, pavilion. Yang ketiga ini ada area playground atau grass wave. Kemudian ada area trampolin dan ada juga lapangan bola. Kalau dari sirkulasinya, dari pintu masuk menuju ke area parkir menjadi pusat orientasi, kemudian dapat ke pavilion atau kita ke grass wave langsung. Nah, dari grass wave ini kita bisa menuju ke lapangan bola ataupun ke area trampolin. Sirkulasi berikut sisi selatan, utara, dan sisi timur dari Draperfield Recreation Ground dengan karakteristik jalan di sekitarnya. Salah satunya Temple Mills memiliki lebar 8 meter dengan trotoar kurang lebih 3 meter di kedua sisi jalan. Untuk pintu masuknya hanya terdapat di sisi selatan, yaitu langsung berhubungan dengan area parkir. Nah, untuk struktur, yang pertama tempat dudukan terbuat dari material beton, diperuntukkan sebagai dudukan bagi pengunjung taman.
Kemudian ada jalan bergelombang, terbuat dari material beton yang didesain seakan menerus mengikuti kontur tanah. Jadi di sini jalan bergelombang ini merupakan terusan dari gundukan tanah yang ada di sebelahnya. Kemudian ada jalan setapak tepi taman tersusun dari papan kayu dengan kelas kuat dan kelas awet yang tahan cuaca. Jadi kayu yang digunakan harus tahan cuaca agar terawetkan dan bisa digunakan hingga jangka waktu yang lama. Berikut tapaknya pedestrian, glasswave, gundukan tanah, playgroundnya. Dan yang terakhir ada plaza and jogging track. Saya ngambil referensi dari Jiang Mao Exercise Park di Cina. Arsiteknya Archie Union Architect dan tahun selesainya 2013. Luasan lahannya kurang lebih 4.000 meter persegi. Fasilitasnya ada plaza dan jogging track dan jam operasionalnya 24 jam. Rancangan taman ini dikembangkan menggunakan konsep urbanisme lanskap. Bila kita tahu kan biasanya area jogging selalu berbentuk dengan mengelilingi suatu lapangan. Tapi kalau yang ini dia mendesain konsep yang lebih hemat ruang, yaitu dengan menggunakan bentuk yang zigzag. Dengan bentuk yang zigzag sendiri, area tepinya bisa digunakan sebagai jogging track, kemudian area-area sini yang berbentuk zigzag dapat digunakan sebagai tempat berolahraga yang diam di tempat. Kemudian analisis SWOT. Strength-nya memiliki desain lanskap yang unik dan ikonik sebagai area jogging yang dapat berbaur dengan kegiatan umum di masyarakat. Untuk weakness-nya, merupakan tempat yang ramai dan kurang privasi karena menjadi tempat pertemuan dari dua kegiatan. Untuk opportunity-nya, lebih kompak dan cocok digunakan pada layanan terbatas, dan treatnya menciptakan area plaza dan jogging track agar tidak saling mengganggu dan dapat dinikmati pengunjung. Kemudian strength dan opportunity cukup menghemat ruang publik dan mengompres lahan agar dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Kalau untuk weakness dan opportunity-nya, penghematan biaya pembangunan karena pengorbanan privasi dari pengunjung yang sedang berolahraga. Untuk strength dan treatnya, penggunaan area berbentuk zigzag menjadi daya tarik dan sebagai kegiatan berolahraga di dalam jogging track. Dan kemudian ada pula weakness and treatnya, pemberian pagar batas berupa vegetasi yang cukup guna menghalau pandangan ke dalam jogging track atau menghalau pandangan kepada pengunjung yang sedang berolahraga. Programnya terdapat 3 area. Yang pertama area koridor, yang kedua jogging track, dan ketiga ini plaza. Kalau kita dari pintu masuk berada di sebelah barat. Dari pintu masuk, kita bisa menuju langsung ke jogging track ataupun koridor. Dari koridor menuju ke plaza, dari plaza ke jogging track, dan begitu pula sebaliknya. Untuk sirkulasi, karakteristik jalannya yaitu jalan Baosan Road memiliki lebar 12 meter dengan trotoar kurang lebih lebar 3 meter di kedua sisinya. Kawasan ini bisa dicapai melalui sisi barat. Jadi pintu masuknya berada di sebelah barat ya. Kemudian ini tampak atas dari jogging track. Ada pula koridor yang digunakan sebagai tempat berteduh dan penonjolan elemen-elemen arsitektur dengan detailnya di sini. Kurang lebih seperti ini. Dan sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bedah karya arsitektur ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan informasi tentang bangunan, konsep, ataupun lain sebagainya. Dan sampai jumpa kembali.